Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Arti pelaku firman. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena apa yang mereka ajarkan tidak mereka lakukan. Mereka sering berperilaku munafik dan memberikan beban hidup kepada orang lain. Tentu cara hidup seperti ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Yesus. Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melakukan banyak hal, seperti menyembuhkan orang sakit, seperti membela mereka yang lemah dan tersingkir. Cara inilah yang membuat banyak orang menjadi percaya dan kemudian mengikuti Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah menjadi orang yang banyak berbicara, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Bahkan bisa jadi kita hanya bisa memberi usulan dan orang lain yang harus melakukannya. Sebagai murid Kristus, kita belum cukup jika hanya menjadi pewarta sabda, dalam arti mampu memberikan homili, khotbah dan ceramah, atau hanya menjadi pendengar sabda. Kita diajak untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan, sehingga pewartaan kita tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita juga.
Kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Artinya, apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Setia, semoga kami semakin bersemangat untuk menjadi pelaku-pelaku sabda dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan harian sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.